Terima kasih karena kalian telah mengklik video ini. Semoga kalian diberikan rezeki yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. By the way, kalau kalian melihat sosok ayah, apa sih yang tergambarkan di benak kalian? Apakah gagahnya, tegasnya, galaknya, atau lucunya? Coba dong tulis di kolom komentar. Jika kita membicarakan sosok ayah, yang terlintas di benak Shika adalah sosok Bartolomeo Kuma, yang merupakan salah satu karakter One Piece yang cukup misterius dan sangat powerful. Dari segitu banyaknya karakter ayah di dunia anime, mungkin ya menurut Shika itu Bartolomeo Kuma itu sangat spesial dan berbeda dari yang lain. Kenapa? Yap, inilah penjelasannya. Jadi atur posisi dan tisu kalian karena cerita akan segera dimulai. Niku no mi no nikkyū ningen. Masa kecil yang kelam. Sebelum Shika ceritakan alasannya, ini peringatan nih bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, karena Shika akan menceritakan bagian-bagian cerita Kuma yang ada di manga. Oke, kita lanjut. Memang sekelam apa sih masa kecil Kuma? Bagi yang belum tahu nih, Kuma ini terlahir dari keturunan ras Buccaneer yang merupakan ras spesial di dunia One Piece. Kenapa ras Buccaneer itu spesial? Karena konon katanya, ras ini pernah melakukan dosa atau kesalahan besar berupa kejahatan di masa lalu. Tapi bukan hal itu sih yang membuat ras ini spesial. Melainkan ras ini dianggap spesial karena memiliki darah atau DNA dari suku raksasa di dalam tubuh mereka. Hal inilah yang kemudian membuat mereka berbeda dan sangat kuat. Dengan alasan itu, kedua orang tua Kuma kemudian ditangkap dan dijadikan budak oleh kaum naga langit atau Celestial Dragon. Ya, biar gampang singkat aja SD. Dan yang lebih kejamnya lagi, sekitar umur 5 tahun, Kuma harus rela kehilangan kedua orang tuanya karena mereka dibunuh oleh SD ini. Ursus Shock. Kehilangan. Singkat cerita, ketika Kuma berusia kurang lebih 9 tahun, dia berhasil merebut buah iblis Nikyu no Mi, yang merupakan salah satu hadiah utama di kompetisi di God Valley. Emang di God Valley ada kompetisi apa? Di God Valley diadakan sebuah kompetisi yang diikuti oleh para SD yang terpilih. Mekanisme kompetisi ini yaitu barang siapa yang mampu membunuh penduduk asli God Valley paling banyak, maka dia berhak mendapatkan hadiah utama. Kompetisi ini adalah rutinitas tahunan SD untuk menggenosida wilayah yang tidak beraliansi atau tunduk dengan pemerintah dunia atau world government. Ya, biar enak singkat aja WG. Di dalam kompetisi ini Kuma bertemu dengan budak lainnya yaitu Ivankov dan Ginny. Ivankov dan Ginny memiliki rencana untuk melarikan diri dari Pulau God Valley, yaitu dengan membocorkan informasi ini kepada dunia luar. Dengan kecerdasan Ginny, mereka berhasil memancing bajak laut The Rocks di Shebeck untuk datang ke God Valley. Peristiwa itu dikenal dengan insiden God Valley. Singkat cerita lagi, Kuma dan Ginny menetap di kerajaan Sorbet dan Kuma menjadi pendeta di gereja tua. Dikarenakan kekuatan Kuma dapat menghilangkan rasa sakit, maka Kuma pun membuka pengobatan gratis di gereja tersebut. Hasil, warga sekitar pun sangat senang dengan tindakan itu. Di sini Ginny pun mengungkapkan perasaan cintanya kepada Kuma dan mengajak Kuma untuk menikah. Tapi ajakan tersebut ditolak oleh Kuma. Kenapa ditolak? Bukannya mereka saling mencintai? Memang mereka saling mencintai, tapi Kuma khawatir jika Ginny menikah dengannya,
yang merupakan ras Buccaneer, dia takut Ginny terseret ke dalam permasalahan Kuma. Ketika Kuma dan Ginny berada di pasukan revolusi yang dipimpin oleh Dragon, Ginny diculik oleh SD dan dijadikan istri oleh SD di Mario Joa. Kuma pun gak bisa berbuat banyak, hanya mendoakan yang terbaik untuk Ginny. Setelah 2 tahun lamanya Ginny dan Kuma berpisah, dan Ginny pun menjadi istri SD, Ginny pun dibebaskan dan bertemu Kuma kembali. Kuma pun sangat senang melihat Ginny yang sudah bebas. Tapi Ginny datang dalam kondisi yang mengidap penyakit langka dan sedang mengandung anak SD. Walaupun mengetahui hal itu, Kuma tetap mencintai Ginny. Emang penyakit apa yang diderita oleh Ginny sampai disebut penyakit langka? Penyakit itu sangat langka karena kalau sedikit saja tubuh terkena sinar matahari secara langsung, maka tubuh yang terkena akan berubah menjadi berlian. Karena hal itu, kondisi tubuh Ginny pun melemah. Tapi ketika mendekati waktu bersalin, kondisi tubuh Ginny tambah parah. Yang akhirnya setelah Ginny melahirkan anaknya, Ginny pun meninggal dunia. たちとの戦いで蓄積された全てのダメージがこれだ。Janji dan pengorbanan. Di waktu yang sama, Kuma pun bersumpah kepada Ginny akan menjaga dan melindungi anaknya Ginny yang bernama Bonnie. Akan tetapi penyakit Ginny menurun ke Bonnie. Akhirnya Kuma pun mencari ke seluruh dunia siapa yang dapat menyembuhkan penyakit Bonnie. Tapi sekian lama Kuma mencari, tapi tidak ada yang bisa. Setelah Kuma berkonsultasi dengan Dragon, Dragon memberikan saran kepada Kuma untuk menemui Dr. Vega Fang, yaitu ilmuwan terbaik saat ini. Kuma pun menemui Vega Fang dan menanyakan apakah penyakit Bonnie bisa disembuhkan. Setelah diteliti oleh Vega Fang, dia bisa menyembuhkan penyakit Bonnie, tapi dengan satu syarat, yaitu Vega Fang boleh mengambil sampel tubuh Kuma yang spesial ini untuk proyek Pacifista. Tapi sangat disayangkan, Gorosei Saturn mengetahui rencana ini dan dia menambahkan 2 syarat lagi. Emang apa syarat tambahannya? Yaitu syarat pertamanya Kuma harus menjadi Shichibukai dan tunduk terhadap pemerintah, dan yang kedua Kuma harus menjadi cyborg seutuhnya, yang mana hal ini membuat Kuma harus kehilangan semua kesadarannya. Singkat cerita, Bonnie pun berhasil sembuh dari penyakitnya, lalu kabur untuk mencari di mana Kuma berada. Tapi sangat ironisnya, Kuma pun sudah berubah menjadi cyborg secara utuh, sehingga WG dapat mengendalikan Kuma secara penuh. お父さんなんだ。私のたった一人の家族。Kesimpulannya, pengorbanan Kuma untuk Bonnie sangatlah besar dan sangat tragis. Karena Kuma yang sangat menyayangi anaknya harus menjadi musuh anaknya sendiri, tanpa Bonnie tahu alasan dibalik semua ini. Memang Gorosei Saturn ini sangat kejam karena faktanya bahwa penyakit Ginny ini diciptakan dari eksperimen Saturn yang gagal. Dan Saturn sendirilah yang memanfaatkan momen ini untuk kepentingan WG. Itu menurut pendapat Sika. Jadi menurut pendapat kalian bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, silakan bantu Sika dengan cara tekan tombol subscribe dan like-nya agar channel ini berkembang ke depannya. Jika kalian memiliki kritik dan saran konten selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Jadi, terima kasih karena kalian telah menonton channel ini. Akhir kata, salam tanduk rusa.